usia 15 tahun, masa-masa SMP mungkin ya. Kalau memang sudah mulai ada masalah kulit, ya kudu dirawat gitu ya. Nah, dengan kita lebih cepat melakukan perawatan kulit, terutama kulit wajah nih kita bicara ya, biasanya proses agingnya bisa jadi diperlambat gitu. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Maria Mary. Aku akan jadi host di episode podcast kali ini. Tentunya aku nggak sendiri, aku ditemani sama salah satu dokter cantik dari IMBC Clinic. Halo dok, apa kabar? Halo Maria, kabar baik. Terima kasih, saya udah diundang kembali di acaranya Maria. Nah, dokter boleh jelasin background dokter sama kesibukan sekarang? Oke, saya Dokter Imelda, dokter dari IMBC Skincare. Saat ini saya berpraktek di daerah Galaksi khusus untuk estetika, ya. Dan saya sudah menanganin pasien-pasien estetika itu sejak tahun 2005. Lama ya dok? Lama, hampir 15 tahun ya, Maria ya. Nah, di episode kali ini kita bakal membahas tentang aging. Langsung aja ya dok, apa sih tanda-tanda terjadinya penuaan dini pada kulit? Oke, kalau proses aging ini sebenarnya dari segi sel ya, proses aging itu sudah dimulai dari usia 20 tahun loh. Jadi anak-anak muda sekarang mungkin ngerasa 20 tahun belum penuaan, padahal sebenarnya selnya itu sudah menua. Udah berproses ya. Bener, sudah ada proses aging. Tapi memang tampilan di kulitnya belum terlihat gitu. Nah, sejak kapan sih mulai terlihat tanda-tanda aging di kulit wajah? Biasanya dekade di usia 30-an gitu ya. Apa yang bisa kita lihat tanda penuaan pada kulit seseorang? Yang pertama pasti munculnya kerutan gitu ya. Terutama kerutan-kerutan yang ada di bawah mata. Kita bilangnya tear trough gitu. Kemudian yang kedua juga warna kulit yang tidak merata. Ya, kayak kusam gitu ya dok? Kusam, benar ya. Dan kemudian yang ketiga itu kulit yang semakin mengering. Makanya kenapa waktu muda pasien ini tidak pernah maksudnya jerawatan, setelah usia 30-an jerawatnya udah hilang dengan sendirinya gitu. Tapi ada juga sih yang tetap masih ada jerawat sampai namanya kita sebut ya adult acne ya. Jadi masih kebawa terus aknenya kalau tidak ditanganin gitu. Jadi itulah yang bisa kita lihat tanda-tanda proses penuaan pada wajah. Kemudian di samping itu kita bisa lihat juga fat compartment yang tadinya misalnya pipinya itu chubby cheeknya bagus gitu ya. Tapi setelah proses aging itu fatnya kompartemennya itu turun. Jadi lemaknya jadi di bawah gitu. Begitulah. Kalau smile line itu termasuk aging nggak dok? Ya, ada yang namanya proses aging yang itu tadi karena fat kompartemennya turun sehingga smile line-nya itu semakin terlihat dalam. Oke dok, kalau penuaan dini itu sebenarnya bisa dihindari nggak sih? Penuaan dini bisa di reverse, dihindari sih tidak. Sel kita itu kan akan berjalan terus ya proses usianya. Tapi bisa diperlambat. Bisa di reverse atau diperlambat gitu ya. Jadi dengan semakin berkembangnya pengetahuan saat ini, usia itu bisa dibuat ya jadi tampak 10 tahun lebih muda seperti itu. Itu tentunya harus perawatan di klinik kecantikan ya dok ya? Nggak bisa main asal-asal pilih skincare. Iya benar. Nah, kerutan di wajah itu kan nggak bisa dicegah ya dok? Nah kira-kira kalau misalnya udah usia 20 ini udah oke belum nih dok kalau misalnya langsung pakai produk-produk kecantikan buat anti aging? Kan biasa kan dilarang-larang tuh sama orang tua kayak masih muda nggak usah pakai skincare buat aging kan. Nah itu sebenarnya udah boleh atau emang harus dipakai di usia 20 ke atas? Jangankan usia 20 tahun Maria, justru dari muda usia 15 tahun, masa-masa SMP mungkin ya, kalau memang sudah mulai ada masalah kulit ya kudu dirawat gitu ya. Nah, dengan kita lebih cepat melakukan perawatan kulit, terutama kulit wajah nih kita bicara ya, biasanya proses agingnya bisa jadi diperlambat gitu. Jadi semakin cepat sebenarnya semakin baik semakin bagus. Iya. Nah, gimana sih IMBC Clinic itu menangani tanda-tanda penuaan pada kulit wajah? Iya. Jadi tanda-tanda penuaan pada kulit wajah ini bisa berbagai macam hal kita ambil langkah untuk memperbaikinya ya. Yang pertama dengan topikal. Topikal yang dimaksud itu adalah
pemakaian produk-produk yang dioleskan di wajah ya selama home care di rumah lah tepatnya gitu ya. Kemudian kalau di klinik itu yang paling sederhana ya, biasanya facial bisa membantu walaupun facial juga bisa membantu. membantu dong. Kenapa? Karena dengan proses facial ini kan ada proses massage, ada proses mungkin dilakukan tindakan-tindakan dengan mesin yang sifatnya merangsang sirkulasi darah di seluruh wajah kita. Itu kan sudah membantu juga untuk ya, mencegah proses aging. Dan yang paling simple kalau saya sih, yang paling suka lah ya yang saya lakukan itu tindakan chemical peeling. Ya, peeling itu juga membantu buat banget, aging. banget. Jadi chemical peeling itu terlihat sederhana, tapi memang sangat-sangat membantu untuk menghilangkan proses-proses penuaan di kulit wajah kita. Baik, tentunya nggak bisa dilakuin sendiri ya dok nggak ya. bisa. Harus Kalau di peeling klinik itu kecantikan. harus di Harus bawah yang pengawasan profesional. dokter. Benar. Iya. Nah, sekian pembahasan aku dan Dokter Imelda tentang aging. Terima kasih Dokter Imelda sudah menyempatkan waktunya kasih. untuk berbincang-bincang soal aging ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang nonton ya. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Sekian dari aku dan Dokter Imelda. Terima kasih. Dadah. Dah.